Hingga video ini dibuat, kurang lebih 1.500 orang Palestina telah menjadi korban serangan bom buta Israel, dan lebih dari 2/3-nya adalah wanita dan anak-anak. Sungguh hati kita teriris mendengarnya. Doa dan support selalu untuk Palestina. Mungkin teman-teman sering bertanya, mengapa Palestina dan Israel selalu berkonflik? Bagaimana dan mengapa peristiwa ini terjadi? Mari kita bahas. Halo Bung, saya Iqbal Pratama dan selamat datang di channel saya. Berbicara tentang konflik Palestina dan Israel yang terjadi sekarang, tidak lepas disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu. Salah satunya adalah Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu, Palestina masih di bawah kekuasaan Ottoman atau Kekaisaran Utsmani, kekaisaran Islam yang sangat besar saat itu dan telah berusia hampir 5 abad. Namun menjelang awal abad 10 terjadi kemunduran yang luar biasa, di mana banyak daerah-daerah yang minta kemerdekaannya, khususnya di Eropa Timur dan beberapa negara Arab. Namun sebelum terjadi Perang Dunia Pertama, kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel adalah yang berdiaspora atau menyebar ke seluruh dunia akibat dari antisemitisme. Hingga pada tahun 1897 berdirilah Zionisme oleh Theodor Herzl yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Kemudian berjalan Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 yang saat itu terbagi dua antara blok sekutu melawan blok sentral, di mana pada awalnya Kekaisaran Utsmania itu bersifat netral, namun akhirnya bergabung dengan blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria. Sedangkan blok sekutu yaitu Inggris, Prancis, dan Kekaisaran Rusia. Perang Dunia Pertama yang sangat destruktif atau sangat menimbulkan banyak korban, sekitar belasan juta korban meninggal di Perang Dunia Pertama, dan menyebabkan 4 kekaisaran runtuh saat itu, yaitu runtuhnya Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan runtuhnya Kekaisaran Rusia, serta terakhir runtuhnya Kekaisaran Utsmania akibat dari kekalahan mereka di Perang Dunia Pertama ini. Terkhusus untuk Kekaisaran Rusia, awalnya mereka adalah bagian dari sekutu, namun keluar dari Perang Dunia Pertama karena terjadi pemberontakan oleh kaum komunis Bolshevik yang menyebabkan Kekaisaran Rusia saat itu runtuh atau dibubarkan sehingga menjadi negara Uni Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin. Kemudian pada tahun 1915, Inggris dan Prancis serta Kekaisaran Rusia saat itu telah memprediksi bahwa mereka akan memenangkan peperangan ini, sehingga mereka mengadakan pertemuan yang dinamakan pada tahun 1911 Sykes-Picot Agreement yang diambil dari nama perwakilan dari Inggris, yaitu Sir Mark Sykes, dan Prancis François Georges Picot pada tahun 1916. Inti dari bikin Sykes-Picot ini adalah membagi kekuasaan Utsmania kepada Inggris dan Prancis. Bisa lihat dari peta perjanjian Sykes-Picot ini. Setelah Palestina akan menjadi daerah internasional yang juga akan dijanjikan untuk diberikan kepada Israel atau bangsa Yahudi. Kemudian setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 2 November tahun 1917,
Sekretaris Kabinet Luar Negeri saat itu, Arthur James Balfour, memberikan surat kepada pemimpin Yahudi di Amerika Serikat untuk dukungan negara Inggris untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Surat ini menjadi legitimasi bagi bangsa Yahudi, bagi imigran-imigran Yahudi untuk berbondong-bondong datang ke Palestina saat itu dan berencana untuk mendirikan negara Yahudi, Israel. Secara tidak langsung, ini adalah sebuah fasilitas yang diberikan Inggris kepada kaum Yahudi untuk mendirikan sebuah negara di tanah Palestina yang sudah ada penduduknya saat itu. Terlebih lagi, saat Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi begitu tertindas oleh kekejaman Nazi Hitler, di mana mereka dibantai, yang terkenal dengan peristiwa Holocaust, sehingga banyak dari mereka akhirnya melarikan diri, berbondong-bondong lebih banyak lagi menuju Palestina. Setelah Perang Dunia Kedua, kawasan Palestina kemudian diserahkan kembali oleh Inggris kepada PBB, dan selanjutnya PBB berencana untuk membagi negara Palestina menjadi dua, satu bagian untuk negara Arab dan satu bagian untuk bangsa Yahudi Israel. Resolusi terkenal dengan Resolusi 181, di mana kaum Arab menolak resolusi ini secara terang-terangan karena merasa ini tidak adil bagi mereka. Tanah mereka dirampas oleh resolusi ini. Kemudian setelah resolusi PBB ini, pada tanggal 14 Mei 1948, Israel oleh Presiden Ben Gurion saat itu, presiden pertama, mendeklarasikan kemerdekaan. Sontak pasca deklarasi ini, negara-negara Arab memutuskan menolak dan melakukan penyerangan kepada Israel saat itu. Di mana saat itu koalisi negara Arab yang terdiri dari Mesir, Irak, Suriah, Yaman, Jordania, satu untuk membebaskan Palestina melawan Israel. Namun sayang, perang selama 9 bulan itu dimenangkan oleh Israel. Perang ini dikenal dengan Perang Arab-Israel pertama. Akibat dari kekalahan koalisi Arab, Israel semakin luas memperluas daerah jajahannya di Palestina. Israel semakin menancapkan kekuasaannya dan juga pengaruhnya di kawasan Arab. Jadi saat itu, pada tahun 1956, krisis terusan Suez. Pada tahun 1996, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser ingin menasionalisasi terusan Suez yang saat itu dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Namun hal ini sangat ditentang oleh Inggris dan Prancis, sehingga terjadilah perang antara mereka. Perang antara Mesir melawan Inggris, Prancis, dan diikuti oleh Israel. Ini dihentikan oleh dan juga oleh dunia saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan Amerika marah kepada Inggris dan Prancis tidak berkoordinasi dahulu dengan Amerika sebelum menyerang Mesir, dan Amerika mengancam Prancis dan Inggris apabila tidak menghentikan peperangan ini mereka akan dikeluarkan dari NATO. Sedang Israel juga saat itu sedang berkonflik dengan Mesir, perbatasan mereka tepatnya di Semenanjung Sinai, di mana pada saat itu Israel merebut daerah kekuasaan Mesir yaitu Semenanjung Sinai. Pada tahun 1967 kemudian terjadi perang 6 hari antara Israel lawan koalisi Arab saat itu, Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak.
Perang ini disebabkan oleh Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser, menutup Selat Tiran yang merupakan tempat jalur perdagangan Israel, sehingga menyebabkan Israel menyerang negara tersebut. Konsekuensi dari serangan tersebut adalah daerah-daerah kekuasaan Mesir, Suriah, dan Yordania saat itu direbut oleh Israel. Mengapa Israel bisa menang? Karena saat itu mereka belum siap. Karena saat itu pimpinan Arab tidak benar-benar bersatu dan tidak siap menghadapi serangan Israel yang lebih mirip seperti serangan Jepang saat menyerang Pearl Harbor tahun 1941 secara mendadak, sehingga dalam waktu kurang dari 3 jam pangkalan militer dari Mesir saat itu luluh lantah. Hasilnya jalur Gaza dan semenanjung Sinai yang saat itu dikuasai oleh Mesir disebut oleh pasukan Israel, begitu pula tepi barat di Yordania dan dataran tinggi Golan di Suriah. Kemenangan pasukan Israel pada perang 6 hari membuat mereka sedikit jumawa, sehingga pada tahun 1973 kembali terjadi perang yang begitu. Perang ini dipersiapkan dengan baik oleh Mesir dan Suriah saat itu. Mesir dipimpin oleh Anwar Sadat yang menggantikan Presiden Gamal Abdel Nasser yang meninggal dunia pada tahun 1970. Tujuan dari perang ini adalah ingin merebut kembali semenanjung Sinai dan Suriah ingin merebut kembali dataran tinggi Golan. Awalnya pasukan koalisi Mesir dan Suriah berhasil merebut semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan. Namun setelah itu kembali dapat dipukul mundur oleh pasukan Israel yang saat itu disokong oleh negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat karena kecanggihan dari teknologi tempur mereka, sehingga pasukan koalisi Mesir dan Suriah dapat dikalahkan. Namun pasca perang tersebut, Raja Faisal yang saat itu menjadi ketua OPEC, organisasi penghasil minyak di Timur Tengah, melakukan embargo kepada negara-negara pendukung Israel, sehingga terjadi krisis minyak yang sangat hebat saat itu. Hal ini yang menimbulkan tensi yang akhirnya membuat dan semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir dan dataran tinggi Golan dikembalikan ke Suriah. Embargo minyak saat itu terbukti sangat efektif untuk menekan negara-negara sekutu pendukung Israel